Ya, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di Kota Jayapura saat ini, Vindi? Ya, selamat siang Lady dan juga saudara. Untuk situasi saat ini memang masih dilakukan penjagaan oleh aparat gabungan TNI Polri di beberapa titik khususnya untuk kota Sentani ini. Karena saat ini sementara dilakukan koordinasi antara pihak gereja dan pihak pemerintah Provinsi Papua dengan massa yang ingin melakukan arak-arakan. Jadi saat ini memang masih dilakukan negosiasi seperti itu karena massa ingin melakukan atau tetap mengarak jenazah ini dari Sentani menuju kediamannya atau rumah duka di Koya Tengah, sehingga memang saat ini masih dibangun koordinasi dan diharapkan bahwa jenazah tidak diarak seperti itu tetapi menggunakan kendaraan sehingga bisa cepat sampai di rumah duka untuk dilakukan pemakaman pada sore ini. Dan juga saat ini terlihat di beberapa titik untuk kota Sentani ini sudah ada aparat gabungan TNI Polri untuk melakukan pengamanan sepanjang jalan dari Kabupaten Jayapura ini menuju kota Jayapura. Ya, baik. Itu artinya memang pihak kepolisian ini masih terus berjaga untuk bisa mengamankan atau memberikan kesempatan untuk warga mengikuti prosesi pemakaman Lukas NMB. Di mana sebenarnya untuk saat ini jenazah Lukas NMB ini berada, Vindi? Ya, untuk jenazah sendiri memang saat ini masih berada di lapangan Stakin, di mana lokasi ini tadi sudah dilakukan ibadah, kemudian juga pelepasan dari pemerintah Provinsi Papua kepada keluarga. Dan saat ini masih berada di sana menunggu koordinasi antara massa yang ingin melakukan arak-arakan ini dengan pemerintah provinsi dan gereja. Memang tadi pagi dari pihak gereja sendiri yang atau panitia sudah mengatur agar jenazah Lukas NMB ini tidak diarak karena akan mengganggu aktivitas masyarakat umum di kota Sentani. Sehingga memang saat ini masih diupayakan negosiasi agar nantinya rencana perjalanan dari lapangan Stakin menuju rumah duka ini bisa menggunakan kendaraan sehingga bisa cepat tiba di rumah duka, dilakukan ibadah pemakaman nanti dan dilanjutkan dengan pemakaman seperti itu. Baik, bisa Anda gambarkan, Vindi, sebenarnya bagaimana jarak dan juga waktu tempuh dari Bandara Sentani ataupun dari lapangan Stakin hingga nanti menuju rumah duka di Koya Tengah, Vindi? Ya, untuk jarak sendiri memang lapangan Stakin ini berada di Kabupaten Jayapura, sementara rumah duka sendiri berada di Koya Tengah, Kota Jayapura. Untuk jarak dari lapangan Stakin menuju ke rumah duka sendiri ini berjarak kurang lebih 30 sampai 40 kilometer atau membutuhkan waktu sekitar 45 hingga 1 jam perjalanan, sehingga memang kondisi inilah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan arak-arakan, sehingga memang saat ini masih diupayakan agar jenazah bisa dibawa menggunakan mobil dan cepat dimakamkan. Karena tadi juga dari penyampaian panitia kepada massa juga berharap agar pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB ini tidak dilakukan malam hari karena bagi orang Papua ini adalah atau maksudnya melanggar tradisi masyarakat Papua sendiri, sehingga memang tadi sudah disampaikan agar perjalanan menuju ke rumah duka ini tidak diganggu seperti itu sehingga bisa tiba lebih cepat dan pemakaman bisa dilakukan pada siang hari. Lendi. Iya, nampaknya warga masih antusias untuk bisa ikut dalam pelepasan jenazah atau mengiringi Lukas NMB ke tempat peristirahatan ya. Adakah pernyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga atau panitia? Ya, memang tadi pagi penyampaian panitia saat menemui massa yang berjaga di ruang VIP tadi pagi memang dari panitia pihak gereja sendiri menyampaikan agar tidak dilakukan arak-arakan. Memang ini sudah ada persetujuan yang dilakukan antara keluarga dengan pihak gereja dan juga pemerintah Provinsi Papua yang dilakukan pada Rabu kemarin. Dan ini sudah disepakati bersama sebetulnya. Namun tadi memang
di luar prediksi dari panitia seperti itu karena masa yang datang ke bandara ini juga cukup banyak mencapai 10 ribuan orang sehingga memang eh, panitia harus mengikuti permintaan masa sehingga dilakukan arak-arakan. Namun untuk menuju ke rumah duka, panitia berharap agar masa bisa mengerti karena perjalanan jauh dan juga bisa memakan waktu lebih dari 1-2 jam sehingga memang diharapkan agar masa bisa mengerti untuk menggunakan kendaraan menuju rumah duka. Oke, baik. Tadi sebelumnya juga melalui sambungan telepon, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni, menyatakan bahwa Polda Papua ini ingin memberikan ruang kepada warga Papua sebenarnya untuk bisa mengantarkan atau memberikan penghormatan kepada Lukas NMB. Kalaupun memang nanti negosiasinya bisa menemui titik temu, Vindi, adakah transportasi atau opsi lain begitu jika warga tetap ingin menuju ke Koya Tengah untuk mengantarkan Lukas NMB? Ya, untuk transportasi sendiri jika masyarakat atau massa ingin menggunakan kendaraan, maka pemerintah Provinsi Papua dari kemarin juga sudah menyampaikan kepada keluarga bahwa pemerintah akan menyiapkan transportasi kepada seluruh masyarakat dan keluarga yang akan melayat di rumah duka. Artinya bahwa pemerintah Provinsi Papua bersama pihak gereja atau panitia sendiri sudah menyiapkan transportasi bagi masyarakat dan semua masyarakat akan difasilitasi dari lapangan stasiun menuju ke rumah duka seperti itu. Baik, sebenarnya untuk rencana pengantaran jenazah ini sudah disiapkan, namun hingga saat ini masih menunggu kesepakatan negosiasi antara panitia, pihak keluarga dan juga pihak gereja begitu ya bersama dengan warga di Jayapura untuk bisa mengantarkan. Apakah ada update terbaru terkait rencana pemakaman? Pukul berapa rencananya jenazah Lukas NMB ini akan dimakamkan? Ya, untuk rencana pemakaman memang sendiri tadi disampaikan oleh Ketua Sinode Gigi yang juga adalah Ketua Panitia Penjemputan dan juga Pemakaman, Pendeta Dormen Pandigo menyebut bahwa rencana pemakaman akan dilakukan pukul 15 atau pukul 15.30. Ini dilakukan lebih cepat agar nantinya masyarakat yang datang melayat di rumah pulang lebih cepat. Artinya bahwa diharapkan agar pemakaman sudah selesai sebelum matahari terbenam seperti itu. Baik, adakah juga pihak-pihak lain dari pejabat ataupun Forkopimda di Jayapura yang melayat? Ya, untuk Forkopimda yang melayat tadi memang kami lihat di Bandara Sentani ada beberapa pejabat seperti penjabat Gubernur Papua, penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan juga penjabat Gubernur Papua Tengah. Mereka hadir untuk memberikan penghormatan kepada mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Kemudian juga beberapa pejabat dari Pemprov Papua sendiri, ada asisten 2 Sekda Provinsi Papua, kemudian juga ada Kapolda Papua, dan juga Pangdam 17 Cendrawasih. Kemudian juga tadi kami lihat ada juga mantan Sekda Papua di era kepemimpinan Lukas NMB, yaitu Pak Heri Dusinayan juga datang untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Lukas NMB. Dan tadi dari pantauan kami juga bahwa para pejabat ini juga ikut bersama-sama dengan masyarakat berjalan kaki mengarah jenazah ini dari Bandara Sentani menuju ke lapangan stadion Lendis. Iya, pagi tadi sempat terjadi kericuhan, Vindi. Situasinya sempat tidak kondusif karena massa begitu banyak menyambut juga dari jenazah Lukas NMB. Ada update terbaru terkait dengan kondisi korban luka ataupun kerusakan? Ya, info yang kami dapatkan terbaru bahwa saat ini penjabat Gubernur Papua, yakni Pak Ridwan Rumaisi pun sendiri tadi sudah mendapatkan penanganan medis dan sudah dibersihkan sebetul lukanya, dan beliau rencananya juga akan kembali untuk mengikuti pemakaman di rumah duka. Kemudian juga beberapa personil yang terluka. Untuk Polri sendiri tadi informasi terbaru yang kami dapatkan sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis seperti itu.
Kemudian juga saat ini personil gabungan TNI Polri masih melakukan penjagaan atau masih melakukan siaga di beberapa titik agar tidak lagi ada aksi anarkis yang terjadi saat jenazah dibawa dari lapangan Stakin ini menuju ke rumah duka di Koya Tengah. Adakah juga fasilitas umum atau hal lainnya yang rusak saat insiden pagi tadi, Vindi? Ya, untuk fasilitas umum hingga saat ini belum ada fasilitas umum seperti itu. Yang kami lihat atau yang kami dapatkan bahwa sejauh ini yang dirusak adalah beberapa motor warga yang memang terparkir di depan pertokoan seperti itu. Kemudian kendaraan milik Polda Papua dan juga beberapa kantor swasta yang memang berada di jalan utama atau berada di rute yang dilewati oleh massa ini. Untuk kantor pemerintah atau fasilitas umum lainnya, jauh ini belum ada laporan dirusak oleh massa. Baik. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni. Nanti kami update kembali bagaimana situasi terkini jelang pemakaman dari mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Dan saudara, tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak.